Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia, NIM 196, kelas 6E. Di video kali ini saya akan melakukan percobaan IPA sederhana mengenai resonansi bunyi. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu resonansi bunyi. Nah, manusia memiliki dua telinga yang dapat mendengarkan bunyi. Pada umumnya, manusia dapat menangkap bunyi pada frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz yang disebut audiosonik. Kemudian, bunyi pada frekuensi di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Sedangkan bunyi di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Nah, bunyi itu dihasilkan oleh sumber bunyi. Bunyi dapat terdengar dengan keras ataupun dengan lemah oleh telinga kita. Salah satu bunyi itu dihasilkan melalui benda yang bergetar. Sebelum merambat, sumber bunyi ini menimbulkan sebuah nada karena adanya penguatan getaran dari suatu benda yang disebut resonansi. Nah, melalui resonansi, getaran dirambatkan melalui media atau benda-benda tertentu sehingga dapat didengar oleh telinga. Jadi, dalam perambatan sumber bunyi bergetar, kemudian media rambat juga bergetar sehingga bunyi dapat didengar oleh telinga. Nah, percobaan kali ini adalah resonansi bunyi sederhana pada gelas kaca, di mana tujuan percobaan ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh massa jenis cairan dan volume terhadap frekuensi bunyi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh panjang ruang udara dengan frekuensi bunyi yang dihasilkan. Nah, alat dan bahan yang digunakan pada percobaan IPA sederhana mengenai resonansi bunyi adalah gelas kaca dan air. Nah, cara kerjanya kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian isi gelas kaca ini dengan air hingga penuh. Kemudian kita celupkan dua jari kita ke gelas. Kemudian kita gosok bibir gelas kaca ini, lalu kita akan simak bagaimana bunyi yang dihasilkan. Setelah itu akan kita kurangi air di dalam gelas ini hingga tersisa setengah. Kemudian kita lakukan sama seperti sebelumnya tadi. Kemudian akan kita kurangi lagi hingga tersisa sangat sedikit di gelas ini. Mari kita lakukan percobaannya. Apakah kalian mendengar perbedaan dari bunyi yang dihasilkan ketika airnya penuh, airnya setengah, hingga air tersisa sedikit? Hasil dari percobaan kita tadi apa ya? Hasilnya, gelas kaca yang diisi air hingga penuh, kemudian kita gosok bibir gelasnya, maka bunyi yang dihasilkan kecil kan? Atau tidak nyaring. Berbeda dengan gelas yang kita isi air setengah, bunyinya sedikit nyaring. Lalu pada gelas yang diisi sedikit air, ketika kita menggosokkan tangan ke bibir gelasnya, bunyi yang dihasilkan sangat nyaring. Jadi kesimpulannya, hal tersebut terjadi karena ketika volume air lebih besar daripada ruang kosong, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan kecil atau sedikit nyaring. Dan jika volume air lebih kecil daripada ruang kosong,
maka frekuensi bunyi yang dihasilkan lebih besar atau nyaring. Sampai di sini percobaan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.